Lapa Benteng. Sultan Idris Arumajege adalah Raja Bone ke-33 yang memerintah dalam tahun 1946 sampai 1951 yang menggantikan Andi Mapanyuki sebagai Raja Bone. Lapa Benteng atau Andi Pak Benteng adalah putra Abdul Hamid Baso Pagilingi Petaponggawai, Panglima Perang Bone tahun 1905. Raja Bone terakhir ini merupakan cucu langsung Raja Bone ke-31 Lapa Wawoi Karaeng Segeri. Setelah Andi Mapanyuki berhenti sebagai Raja Bone, maka tidak ada lagi putra mahkota yang dapat menggantikannya kecuali Andi Pak Benteng Petalawa Arumajege. Oleh sebab itu, Nika mengangkatnya menjadi Raja Bone atas persetujuan Ade Pitu Bone. Dalam struktur kerajaan Bone, jabatan raja biasa juga disebut mangkau, yang artinya seseorang yang diberikan amanah oleh rakyat menjadi pemimpin. Sebelum diangkat menjadi Raja Bone, Lapa Benteng dekat dengan Nika dan selalu berpergian bersama-sama. Oleh karena itu, ia diberi pangkat kemiliteran, yaitu Kapten Tituler. Setelah diangkat menjadi Raja Bone, Lapa Benteng dinaikkan pangkatnya oleh Nika menjadi Kolonel Tituler. Pada waktu pasukan Baret Merah Westerling melakukan pembantaian di wilayah Sulawesi Selatan, Andi Pak Benteng berhasil meyakinkan Westerling agar tidak masuk ke dalam wilayah Bone. Oleh karena itu, dengan kemampuan Andi Pak Benteng bernegosiasi sehingga tak satu pun orang Bone yang menjadi korban pada peristiwa korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan yang didalangi oleh Westerling. Andi Pak Benteng dikenal patuh menjalankan syariat Islam. Beliau sangat aktif memerangi perjudian, perampokan, dan pencurian karena ketiga hal itu dapat mengganggu keamanan negeri. Seperti diketahui bahwa Andi Mapanyuki terpilih sebagai Raja Bone atas dukungan penuh Kompeni Belanda dan Ade Pitu Bone. Dengan terpilihnya Andi Mapanyuki, maka Andi Pak Benteng merasa kurang puas atas penunjukan itu. Dalam perjalanan sejarah, kedua tokoh ini memang sering berseberangan, terutama ketika Andi Pak Benteng gagal diangkat menjadi Raja Bone pada tahun 1931. Penunjukan Andi Mapanyuki mendapat protes keras dari Andi Pak Benteng yang merasa lebih berhak dari Andi Mapanyuki karena beliau adalah cucu langsung dari Raja Bone sebelumnya, Lapa Wawoi Karaeng Segeri. Putra mahkota yang dianggap layak menggantikan Lapa Wawoi yang ketika itu adalah Baso Pagilingi, yang ketika itu diberi tugas sebagai Panglima Perang Kerajaan Bone. Baso Pagilingi adalah putra langsung Lapa Wawoi, sedangkan Andi Pak Benteng adalah anak langsung Baso Pagilingi. Oleh karena itu, Andi Pak Benteng merasa lebih berhak untuk diangkat menjadi raja. Oleh karena gagal menjadi raja, Andi Pak Benteng kurang respek atas kehadiran Andi Mapanyuki, bahkan merasa dendam. Hal itu juga diketahui oleh Andi Mapanyuki. Pada saat itu Andi Pak Benteng sebagai anggota Dewan Adat 7 Kerajaan Bone dan sekaligus diberi jabatan sebagai Arumajege yang bertugas mengepalai urusan perekonomian dan pemerintahan sehari-hari di Kerajaan Bone. Tugas itu hanya dilaksanakan sampai pada tahun 1941. Setahun sebelum pecah Perang Dunia Kedua, beliau diturunkan dari jabatannya sebagai Arumajege karena dianggap melakukan tindakan kriminal. Andi Pak Benteng telah melakukan pembunuhan terhadap sepupunya yang bernama Daeng Patobo. Namun, tidak diketahui persoalan apa yang melatar belakangi kejadian tersebut sehingga terjadi pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh Andi Pak Benteng mengundang kemarahan Andi Mapanyuki dan melihat tindakan itu sebagai tindakan yang tidak dapat ditolerir. Demikian juga pihak pemerintah Hindia Belanda yang menginginkan agar kasus itu dituntaskan. Persoalan ini diselesaikan sesuai dengan adat kebiasaan yang terjadi di Kerajaan Bone. Jalan yang terbaik adalah dengan mengasingkan Andi Pak Benteng dari Kerajaan Bone. Setelah Andi Pak Benteng diturunkan, digantikan oleh Andi Pangeran Petarani sebagai Arumajege.
Selain sebagai Aruma CG, Andi Pangeran Petarani juga bertindak sebagai sekretaris Andi Mapanyuki. Pasukan Nika yang mencoba mencari kedukungan sehubungan dengan keinginan mereka untuk berkuasa lagi, terlebih dahulu mengincar figur dari kalangan bangsawan. Figur utama yang ingin didekati adalah Andi Mapanyuki, yang dianggap memiliki track record yang baik karena beliau memiliki pengaruh sosial yang sangat luas. Menurut hemat Belanda, dapat dipastikan jika dapat merangkul Andi Mapanyuki, maka setengah pekerjaan akan dapat terselesaikan. Namun, sikap Andi Mapanyuki yang keras membuat Nika mengalihkan perhatiannya kepada Andi Pak Benting yang juga memiliki wibawa sosial di masyarakat Bone. Pada tanggal 3 September tahun 1946, Andi Pak Benting dilantik menjadi Raja Bone dalam upacara adat. Setelah diangkat menjadi Raja Bone, Andi Pak Benting melengkapi perangkat pemerintahannya seperti pada masa pemerintahan kakeknya Lapawoi Karain Sigeri. Raja Bone Andi Pak Benting mengaktifkan kembali jabatan Makkedang Tanah yang tidak berfungsi sejak Rumpak Nabone tahun 1905. Kemudian mengangkat orang-orang terdekatnya yang dipandang dapat membantu dan mendukung kebijakannya. Adapun perangkat pemerintahan yang dibentuk oleh Andi Pak Benting ketika diangkat menjadi Raja Bone, yaitu Makkedang Tanah. Jabatan ini adalah jabatan kedua setelah Raja. Tugasnya untuk mengepalai urusan umum dan pemerintahan. Kemudian Tomari Laleng. Jabatan ini adalah Ketua Dewan Adat 7 atau Dewan Adat Pitu Kerajaan Bone. Jabatan ini dapat dianggap sebagai jabatan kedua setelah Raja dan Makkedang Tanah. Tugasnya termasuk membantu Makkedang Tanah dalam berbagai urusan. Kemudian Aruma CG. Tugasnya adalah mengepalai urusan perekonomian dan pemerintahan setempat. Selanjutnya, Arung Ponceng mengepalai kepolisian dan keamanan. Arung Tane Teriatang mengepalai urusan keuangan. Arung Tane Teriawang mengepalai urusan pekerjaan umum. Dan Arung Tibojong mengepalai urusan pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, Andi Pak Benting tidak mengalami banyak kendala yang berarti. Hiruk pikuk perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang pemuda tampaknya tidak begitu kuat di wilayah Kerajaan Bone pada masa itu. Selain mendapat pengawasan yang sangat ketat, pengaruh sosial Andi Pak Benting cukup ampuh sehingga wilayah Bone cukup aman. Pada waktu itu terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Westerling. Wilayah Kerajaan Bone tidak termasuk dalam salah satu daerah operasi Westerling. Padahal awalnya Westerling sudah berencana untuk memasuki wilayah Bone. Akan tetapi sebelum pasukan Westerling memasuki wilayah Bone, Andi Pak Benting beserta aparatnya berhasil melakukan negosiasi dan pembicaraan mendalam agar niat untuk melakukan operasi militer di Bone dibatalkan. Dengan berbagai pertimbangan dan kerjasama yang baik yang diberikan oleh Andi Pak Benting, pasukan Westerling tidak jadi memasuki wilayah Bone. Dengan keberhasilan negosiasi Andi Pak Benting, maka pasukan Baret Merah Westerling melakukan pembantaian di luar wilayah Kerajaan Bone. Andi Pak Benting berhasil meyakinkan Westerling untuk tidak masuk ke dalam wilayah Kerajaan Bone. Dan memang di masa pemerintahannya, masalah keamanan dan keselamatan rakyat diutamakan. Pada masanya, Andi Pak Benting aktif memerangi perjudian, perampokan, dan pencurian. Baginya ketiga hal itu dapat mengganggu keamanan dan ketenteraman dalam negeri. Masuknya Andi Pak Benting dalam jajaran pendukung Nika memperlancar rencana pertemuan Malino untuk menggagas berdirinya negara Indonesia Timur. Konferensi Malino yang diadakan oleh Pak Mok pada tanggal 16 sampai 25 Juli 1946 turut dihadiri oleh Andi Pak Benting selaku Raja Bone. Setelah berhasil mendirikan negara Indonesia Timur, tidak berarti persoalan nasionalisme di Sulawesi Selatan menjadi redup. Perlawanan tidak dilakukan secara terbuka, tetapi dilakukan lewat parlemen.
Belanda mengalami banyak kesulitan karena usaha untuk tetap menyatu dalam satu kesatuan Republik Indonesia tetap dilakukan oleh para nasionalis meskipun dengan jalan sembunyi-sembunyi. Belanda terus memperkuat keberadaannya di Sulawesi Selatan. Hubungan dekat dengan Andi Pak Benteng dimanfaatkan dengan baik oleh Belanda. Andi Pak Benteng yang merasa berhutang budi kepada Belanda mengusahakan pertemuan seluruh raja-raja Sulawesi Selatan di Watampone pada tanggal 11 sampai 12 Maret 1947 yang dihadiri sebanyak 12 raja, yaitu Raja Bone, Sultan Buton, Datu Sopeng, ada Tuan Sawito, Arung Sopeng Riaja, Maradia Tapalang, Raja Goa, Arung Matua Wajo, ada Tuan Si Enren, Arung Malusetasi, Arung Allah, dan Raja Laiwi Halmahera. Dalam pertemuan tersebut dikeluarkan dua mosi. Mosi pertama menyebutkan kesetiaan yang kukuh kepada Sri Baginda Maharatu Belanda, dan mosi kedua yaitu kesediaan untuk meneruskan hubungan dengan mahkota Belanda dan untuk bergabung menjadi satu negara. Begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia Timur membuat Belanda melakukan satu terobosan dengan menghimpun para raja dalam satu wadah yang disebut Dewan Hadap Tinggi. Dewan ini terdiri atas para raja-raja atau yang ditunjuk untuk membantu pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Keterlibatan para raja ini setidaknya dapat mengurangi kerumitan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia Timur. Pada tanggal 1 November 1948, Dewan Hadap Tinggi dibentuk dan Andi Pak Benteng ditunjuk sebagai ketuanya dan Raja Goa Andi Ijo diangkat sebagai wakilnya. Pembentukan Hadap Tinggi ini adalah bagian dari keinginan Belanda. Hadap Tinggi ini adalah majelis pemerintah harian dari pemerintahan gabungan Sulawesi Selatan dan Tenggara yang terdiri atas daerah-daerah swatantera. Sebagai majelis pemerintahan, maka Hadap Tinggi Sulawesi Selatan dan Tenggara terdiri atas 38 orang anggota. Keberadaan Dewan Hadap Tinggi ini tidak begitu berfungsi bagi Belanda karena sudah banyak daerah yang ingin bersatu dengan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 1945. Selain itu, dikarenakan pihak sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua mulai menggalakkan munculnya negara-negara yang dapat berdiri sendiri. Selain itu, suara-suara rakyat untuk membubarkan negara Indonesia Timur juga semakin gencar terdengar. Di Kerajaan Bone, suara untuk melenyapkan negara Indonesia Timur juga disuarakan oleh Raja Bone. Meskipun mereka ketahui bahwa raja mereka memberi andil dalam pembentukan negara Indonesia Timur dan juga sebagai Ketua Dewan Hadap Tinggi, sebuah badan bentukan Belanda untuk kepentingan sesaat. Dalam perkembangan berikutnya, tepatnya pada tanggal 27 Juni 1950, berlangsung sidang pertama Komite Nasional Indonesia yang dipimpin oleh ketuanya Sugito. Dalam rapat itu dihasilkan beberapa putusan, yaitu mempersiapkan pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah Bone. Tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan sehubungan berakhirnya tugas dan fungsi Dewan Ade Bitu Kerajaan Bone. Kemudian mengusulkan pergantian wakil daerah Bone pada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan. Berikutnya mendesak kepada pemerintah untuk menjadikan daerah Bone sebagai daerah otonom. Keempat, mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan screening kepala kampung. Kelima, mendesak kepada pemerintah untuk segera mengisi jabatan kepala distrik yang kini lowong dengan pejabat sementara. Setelah itu, Andi Pak Benteng dan seluruh anggota Dewan Hadap Tujuhnya melepaskan jabatannya. Andi Pak Benteng kemudian turun dari tahta pada tanggal 2 Maret tahun 1953. Setelah itu, Andi Pak Benteng meninggalkan Bone dan memilih menetap di kota Surabaya, Jawa Timur. Pada tahun 1967, beliau kembali ke Bone dan menghabiskan masa hidupnya di Bone. Beliau meninggal pada tahun 1968 di Watampone. Jasad beliau dimakamkan di Desa Matuju, Kecamatan Awampone, berdampingan dengan makam ayahandanya, Andi Abdul Hamid Basok Pagilingi Petaponggawai. Rumah tinggal beliau di Watampone masih berupa rumah adat Bone, rumah panggung yang terbuat dari kayu sampai sekarang ini.
rumah tinggal Raja Bone itu masih tetap terjaga dan terawat oleh putra beliau, Andi Khaimuddin, beserta keluarga. Rumah tersebut terletak di Jalan Makmur Watampone, sebuah rumah sederhana yang menjadi bagian dari situs dan saksi sejarah Raja Bone terakhir. Sejarah mencatat bahwa beliau pernah menjadi raja atau Mangkodi Bone yang sekaligus menutup sistem kerajaan di Tanah Bone. Ia tetap dikenang dan terus menjadi kebanggaan anak cucu dan masyarakat Bone itu sendiri.